aku adalah Kaum. Aku adalah salah satu master tutor di Master Institute. Jadi kali ini kita akan coba membahas soal hidrokarbon. Buat kalian yang kelas 11 semester 1, tentang hidrokarbon ini akan sangat penting banget, terutama untuk memecahkan berbagai soal. Jadi, check it out. Nah, dilengkapi dengan H menjadi. Oke, kita akan mencoba sebenarnya dengan CH yang seperti ini, kita diminta untuk menebak berapa kebutuhan H untuk setiap atom C. Jawabannya adalah, kalau untuk setiap atom C itu adalah 4 ya. Jadi jawabannya itu adalah 4. Cuman sekarang di sini kita akan mencoba untuk mengetahui terkait dengan gimana caranya, ini kan 4 ya. Oke. Gimana caranya kita butuh untuk membaca mana yang merupakan mana yang merupakan C primer, C sekunder, dan juga C tersier. Nah, jadi kalau ditanya C primer, maka jawabannya udah pasti yang ada CH3-nya ya. Sedangkan C sekunder itu adalah yang memiliki CH2. C tersier itu berarti yang memiliki CH. Sedangkan untuk C kuartener itu berarti yang memiliki C saja. Jadi kalau misalkan di sini kita ditanya, jadi ini kita kasih warna biru ya untuk yang C primer. Jadi ini C primer, CH3. Ini juga primer, ini primer. Ya, ini juga primer. Ini dan ini. Kenapa? Karena untuk CH3 itu nanti dia tangannya hanya satu. Kalau CH2 tangannya ada dua. Karena nanti ini kan dia hanya bisa mengikat 4 ya. Jadi kalau 3 ditambah tangannya satu menjadi 4. Kalau 2 berarti tangannya harus 2 sehingga jadi 4. Sedangkan kalau misalkan CH itu berarti dia tangannya harus 3 supaya jadi 4. Kalau C berarti tangannya harus 4 ya. Jadi ini untuk C primer. Selanjutnya adalah untuk C sekunder. Untuk C sekunder itu berarti CH2 ya. Ada ini 1, 2, dan 3. Ini CH2. Sedangkan untuk tersier itu ada 2 ya. 1, 2. Nah, kemudian untuk yang C kuartener itu hanya ada 1. Sampai sini semoga yang ini gampang ya. Kita akan next ke soal selanjutnya. Ya, kalau melihat seperti ini maka jangan pusing dulu ya teman-teman. Karena sebenarnya ini tidak sesulit yang teman-teman kira. Karena tadi kita paham bahwa C itu harus memiliki 4 ikatan ya enggak? Karena dia harus memiliki 4 ikatan, maka sekarang kita disuruh untuk melengkapi atom H-nya. Apakah nanti dia itu harus menjadi CH3 atau menjadi CH2 atau menjadi CH atau menjadi C saja. Ya, bagaimana cara kita? Maka sekarang kita lihat dulu yang paling pinggir-pinggir saja ya. Yang paling pinggir itu ada ini. Dia kan hanya ada 1 di sini, maka dia akan menjadi CH3. Begitu juga dengan ini, CH3. Karena dia di sini paling pinggir, ini juga CH3. Ini juga, kita cari yang paling pinggir dulu, jadi paling memudahkan kita. Kaum ini pinggir atau tidak? Tidak, karena dia di sini ada 3 tangan ya. Oke, ini paling pinggir, tapi kalau ini ada 2. Nah, kalau tangannya sudah ada 2, berarti pelengkapannya adalah 2 saja ya. Jadi tidak perlu 3. Bagaimana dengan ini kaum? Ini C-nya ada 1. Maka karena di sini tangannya itu ada 3, berarti di sini supaya memenuhi 4, maka H-nya cukup 1 saja. Kalau yang ini, dia karena tangannya sudah 4, maka dia tidak membutuhkan H. Yang ini 1, 2, 3, berarti di sini hanya cukup H-nya 1 saja ya. Dikurangi 3. Kemudian ini ada tangannya 2, berarti di sini H-nya itu CH2. Ini C-nya juga cukup C saja. Sedangkan ini bagaimana? Ini 1, 2, 3. Berarti di sininya menjadi C. Oke. Nah,
Ini adalah deret alkana yang teman-teman butuh untuk hafalkan bahwa ternyata alkana itu secara jumlah yang paling umum itu sampai 10, tapi sebenarnya dia bisa lebih ya dari 10 bahkan hingga dengan jumlah yang ratusan ya. Jadi kalau misalkan untuk alkana maka rumusnya itu adalah CnH2n plus 2. Jika N-nya itu adalah 1, N-nya sama dengan 1, maka dia adalah metana dengan rumusnya adalah CH4. Karena kalau kita coba masukkan ya, misalkan ya N sama dengan 1, berarti menjadi C1H2 dikali 1 ditambah 2 menjadi CH4. Begitu pula jika kita masukkan N seterusnya ya, jika N-nya 2, N-nya 3, N-nya 4, dan seterusnya, maka seperti ini pula lah yang akan kita dapatkan untuk deret alkana ya. Jadi ada namanya metana jika N-nya 1, etana jika N-nya 2, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Nah, penting sekali ini harus hafal. Jadi buat teman-teman yang belum hafal, silakan untuk dihafalkan terlebih dahulu ya. Jadi jika tadi etana C-nya itu hanya 1, jika metana C-nya 1, etana C-nya 2, propana C-nya 3, butana C-nya 4, pentana C-nya 5, heksana C-nya 6, heptana C-nya 7, oktanya C-nya 8, nonana C-nya 9, dekana C-nya 10. Ya, ini penting banget buat diingat ya. Kita next. Jadi sebenarnya yang tadi itu adalah deret alkana. Dan alkana itu sebenarnya memiliki alkil atau alkana yang kehilangan satu atom saja. Jika tadi itu metana itu adalah CH4 ya. Metana itu kan alurnya CH4 ya. Lalu kemudian dia berkurang hanya satu menjadi CH3. Maka di sini menjadi metil. Adapun untuk etil itu adalah C2H5. Dari mana kita tahu dia C2H5? Sebenarnya kan dia berasal dari etana ya. Etana itu adalah C2, CH2, CH3, CH3. Tapi karena dia menjadi alkil, berarti dia menjadi etil. Kalau misalkan etil berarti hanya akan berkurang satu, maka dia menjadi CH2 ya. 3 yang 3 kekurangan 1 menjadi CH2, lalu di sini menjadi CH3. Jadi ini cabang untuk etil. Cabang untuk metil itu CH3, cabang untuk etil itu adalah CH2, CH3 ya. Begitu pula dengan propil, butil ataupun pentil. Ini sebenarnya sama ya dengan kalau metil C-nya 1, etil C-nya 2, propil C-nya 3, butil C-nya 4 dan pentil C-nya adalah 5. Oke, ini dia adalah tata nama senyawa alkana. Jadi sebenarnya untuk bisa menentukan tata nama senyawa alkana, maka kita harus mengetahui step-stepnya terlebih dahulu. Jadi nanti kakak akan coba berikan contoh soal dan tapi sebelumnya untuk itu kita harus tahu bagaimana syarat-syarat dari deret alkana yang akan kita berikan nama. Dan syarat-syaratnya itu adalah satu, tentukan rantai terpanjang. Jadi kita harus tahu dulu rantai terpanjang itu seperti apa. Dan dia itu tidak harus lurus ya. Jadi dia tidak harus lurus, dia bisa saja bengkok. Yang kedua adalah kita harus tahu bahwa tentukan jenis dan nama cabang. Jadi kita butuh tahu mana yang menjadi cabang ya. Maka berikan penomoran atom C di rantai induk. Jadi ada nanti namanya rantai induk dan ada juga yang namanya cabang ya, rantai induk dan rantai cabang. Lalu kemudian kita akan menuliskan nama dengan urutan begini. 1, letak cabangnya. 2, nama cabangnya. 3 adalah nama alkananya. Jadi urutan penulisan cabang itu akan didasarkan kepada abjad. Jadi kalau misalkan nanti ada metil, terus ada etil. Berarti yang kita dahulukan kalau sesuai abjad yang mana? Yang etil ya.
Jika ada cabang yang sama lebih dari satu, nama cabang diberi awalan di. Jika ada dua, misalkan nih metilnya ada dua, berarti nanti akan diawali dengan di. Jika metilnya ada tiga, berarti akan diawali dengan tri. Kalau 4 tetra, kalau 5 penta, kalau 6 heksa, dan seterusnya. Kita akan coba di contoh soal selanjutnya. Next. Oke, ini dia untuk tuliskan nama senyawa dari senyawa berikut. Jadi, di sini kita lihat bahwa ada pilihan rantai panjang yang dia bentukannya itu adalah seperti ini. Dia bisa saja, kalau kaum ini bukannya kita bisa saja yang mengambil yang ini saja. Oke. Rantai utamanya. Bisa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi jika kita memasukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka kita akan terkendala dengan yang itu sebenarnya ini nih. Karena dia ini CH3 itu kan berikatan sama ini. Jadi nggak ada namanya cabang di dalam cabang. Karena ini kan cabang nih. Terus ada cabangnya lagi. Oh berarti kita nggak bisa nih ngambilnya ke samping. Jadi kita hapus ya. Maka strategi yang bisa kita lakukan adalah mengambil rantai induknya itu adalah yang ke bawah. Sehingga akan terlihat mana yang menjadi rantai cabang. Ya, jadi lalu kemudian setelah itu kita bisa menyusun mana yang dia itu paling dekat dengan cabang. Ya, kalau misalkan kita lihat, oh di sini kita bikin ya 1, 2, misalnya ini contoh dulu ya, bisa nanti berubah lagi 3, 4, 5, 6. Oke, berarti di sini cabang ada di nomor 2 dan cabang juga ada di nomor 3. Lalu cabang ada di nomor 5. Jadi kita akan mengambil penomoran itu dari bawah ke atas. Kaum apakah bisa beda? Contoh, misalkan kita mau ubah ya menjadi nomor satunya itu di sini dulu ya. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Nah, kalau misalkan seperti ini, maka nanti kita akan terkendala karena ternyata yang nomor 2 ini kan sama-sama metil ya. Kalau di sini juga nanti kan dia akan metil ya. Tapi untuk menuju ke cabang yang lebih banyak itu lebih dekatnya dari bawah. Kalau dari sini dia jadinya nomor 4, tapi kalau dari sini dia jadinya nomor 3, ya enggak? Jadi kita akan mencari yang paling dekat dan yang paling memudahkan sehingga kita akan coret menjadi ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, balik lagi ya kayak tadi 5 dan ini 6. Oke, berarti di sini ini rantai alkana dengan 6C. Berarti kalau 6C berarti nanti belakangnya itu adalah alheksana ya. Lalu kemudian kita melihat nih bahwa ternyata di nomor 2 itu ada metil ya. Ini metil. Di nomor 5 juga ada metil. Lalu ada etil di nomor 3. Berarti cara kita menamakan itu adalah ingat tadi nomor cabangnya dulu. Nomor cabang itu kan etil sama metil. Lebih mana abjadnya duluan, etil atau metil? Etil ya. Berarti kita akan memberikan nama 3,3 di etil. Artinya di etil ini apa? 3,3 itu menunjukkan bahwa ada 2 etil. Di itu menunjukkan 2. Ada 2 etil di nomor cabang 3 dan 3. Jadi ini kan ada 2 etil ya. Satu ke sini, satunya lagi ke sini. Oke. Maka 3,3 di etil dan selanjutnya adalah menjadi yang metil nih. Yang metil itu kan ada di nomor 2 dan di nomor 5. 2 dulu atau 5 dulu? Tentu dari 2 dulu ya. Maka kemudian menjadi 2,5 di metil.
Jadi namanya itu adalah 3,3 dietil, 2,5 dimetil heksana. Jadi nama dari senyawa seperti ini adalah ini 3,3 dietil, 2,5 dimetil heksana. Oke. Selanjutnya adalah untuk nomor 2. Untuk nomor 2, maka kita akan mengambil bagian utamanya atau rangka utama atau rantai utamanya itu adalah bisa dari bawah atau dari atas. Kita lihat dulu ya. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti di sini cabang sudah ditemukan di nomor 2. Sehingga tetapi ada peluang juga ya ketika kita mau memberikan penomoran dari nomor ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka yang manakah yang paling kita dahulukan? Tentu saja yang cabangnya paling banyak. Yang cabangnya paling banyak itu ada di sebelah sini karena dia ada 2 ya. Karena di sini dia ada 2, maka kita akan menghapus opsi penghitungan dari bawah. Jadi kita akan mengambil penghitungan dari samping. Oke, ini berarti kau hapus. Ya, sehingga dia akan menjadi, karena di sini ada metil, ini adalah metil ya, ini juga adalah metil, ini juga adalah metil ya, tadi CH3. Adapun jika ada CH2, CH3 ini sama dengan C2H5. Berarti dia ini adalah etil. Oke, karena di sini dia adalah etil, maka kalau kita berikan nama, dia akan menjadi apa? 2,2,5 trimetil. Kenapa dibilang trimetil? Karena ada 3 metil. Nah, tetapi apakah metil dulu atau etil dulu? Tentu saja etil dulu. Jadi seharusnya kita nggak mulai dari trimetil ya tadi. Seharusnya kita mulai dari sini dulu. Kalau kau ulang sedikit, berarti nanti dia jadinya harusnya itu adalah 4. Ya, 4 etil. Terus baru masukin yang metilnya 2,2,5 trimetil. Oke, trimetil karena di sini dia ada 6 C-nya berarti heksana. Oke, ini dia jawaban nomor 2. Selanjutnya, oke, jadi untuk soal yang selanjutnya, kan ini dia nggak punya tanda yang mana yang utama atau tidak. Tapi kita akan coba menebak. Misal nih, kita bikin kayak gini ya. Oke, kita bikin kayak gini nih jadi rantai utama. Kira-kira ini nyambung nggak gitu? Misalkan nih, berarti kan ini cabangnya ya, cabangnya yang ini. Tapi kita lihat nih, oh kok ini ada cabangnya malah ada kayak gini, cabang ketemu cabang gitu kan. Kan misalnya ini mau kita bikin jadi cabang nih, tapi ada cabang lagi gitu. Kan berarti nggak bisa nih, kita nggak bisa ngambil strategi itu. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah dengan cara mengambil cabangnya itu adalah yang ini. Oke. Begitu. Jadi kita tinggal milih aja nih mau dari kiri atau sebelah kanan angkanya. Berarti kita lihat dulu ya, mana yang paling dekat dengan cabangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti di sini langsung 1, 2, 3 udah keperangkap 2 cabang gitu ya. Sedangkan kalau kita mulai satunya itu dari sebelah kanan, maka hanya satu saja. 1, 2, 3 yang keperangkap itu baru metil saja. Jadi ini metil tadi ya. Lalu ini adalah etil. Nah, ini adalah metil. Oke, berarti dalam hal ini itu kita bisa dapatkan bahwa namanya itu adalah 3 etil. Ya, dan kemudian karena metilnya itu ada 2, berarti 2,5 metil. Karena di sini ada 6 C, berarti heksa.
Ya. Kenapa etil bermetil tadi? Karena abjadnya lebih banyak etil, lebih duluan etil gitu. Nah, tapi ada nih satu, kayaknya ada yang keliru deh. Iya, ada bener, ada yang keliru. Di mana otak kelirunya? Di metil. Kan metilnya ada dua, berarti harusnya bukan metil saja, tapi di metil ya. Seperti yang sebelumnya kita sudah belajar, kalau dia dua berarti di, kalau tiga tri, kalau empat tetra, kalau lima penta, dan selain dan sebagainya dan sebagainya. Seperti itu, oke? Jadi itu dulu dari pembahasan kakak kali ini. Semoga bermanfaat and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.